Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat berimam dimanapun Anda berada. Saya harap kita semua selalu dalam limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Sebelum kita memulai perjalanan spiritual kita yang mendalam hari ini, yang akan mengungkap rahasia penyembuhan segala penyakit melalui satu zikir yang diabadikan dalam Al-Quran, mohon sempatkan waktu sejenak untuk menekan tombol like, sampaikan komentar Anda di bawah tentang hikmah yang Anda petik, dan yang terpenting, subscribe ke saluran ini. Kita hari ini akan membahas sebuah ilmu yang wajib kita ketahui. Pernahkah Anda membayangkan seorang manusia diuji dengan kehilangan seluruh harta, seluruh ternak, bahkan seluruh anaknya, dan disusul dengan penyakit kulit yang membuat ia diusir dari kampung halamannya, menderita selama 7 tahun, namun ia tetap dinobatkan sebagai manusia paling sabar, dan doanya dijamin dikabulkan secara dramatis oleh Tuhan semesta alam. Kuncinya bukan terletak pada kekebalan fisik, melainkan pada kekuatan hati dan kalimah yang ia ucapkan. Bertahanlah menonton, karena kita akan membedah tuntas fondasi keimanan yang membuat doa beliau menjadi doa mustajab untuk mengangkat penyakit apapun, sesuai jaminan langsung dari kitabullah. Ini adalah edukasi yang akan mengubah perspektif Anda tentang penderitaan dan penyembuhan. Kisah Nabi Ayub alaihi salam bukanlah sekadar dongeng sebelum tidur, melainkan kurikulum kehidupan yang paling mendasar mengenai hubungan antara musibah, kesabaran, dan pengharapan. Nabi Ayub adalah gambaran kesuksesan duniawi, kaya raya, memiliki keluarga yang harmonis, dan dihormati. Namun, yang paling membedakannya adalah kualitas spiritualnya yang disaksikan langsung oleh para malaikat di langit. Inilah yang memicu kedengkian iblis. Iblis, sang musuh abadi, berprasangka bahwa ketaatan Ayub hanyalah semata-mata syukur kenikmatan, yaitu beribadah hanya karena takut kenikmatan duniawinya dicabut. Ini adalah godaan klasik yang juga menyerang kita di era modern, menjadikan ibadah sebagai barter untuk mendapatkan keuntungan duniawi, bukan karena cinta dan taat murni. Ketika Allah mengizinkan iblis untuk menguji keikhlasan Ayub, iblis mengerahkan seluruh kekuatannya. Pertama, ia melenyapkan seluruh harta Ayub, lumbung terbakar, ternak binasa. Di mata iblis ini adalah pukulan telak, namun reaksi Ayub adalah husnuzon, berbaik sangka. Beliau tahu bahwa harta adalah titipan, dan pemiliknya berhak mengambilnya kembali kapan saja. Kemudian ujian ditingkatkan, iblis merenggut anak-anak Ayub. Ini adalah ujian terbesar bagi naluri seorang ayah. Ayub menangis, hatinya pilu, namun imannya tidak tergoyahkan. Beliau berserah diri dan meyakini bahwa Allah Maha Pemberi dan Maha Mengambil. Inilah fondasi pertama zikirnya, pengakuan bahwa Allah adalah pemilik mutlak segala sesuatu. Ujian pamungkas datang melalui penyakit. Penyakit kulit yang sangat menjijikkan yang membuat beliau diasingkan, dicampakkan dan dijauhi masyarakat. Selama 7 tahun, penderitaan fisik dan isolasi sosial menjadi teman setianya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa ujian spiritual terkadang harus melibatkan penderitaan fisik yang ekstrim untuk memurnikan hati. Di tengah penderitaan tersebut, muncul dialog emas antara Ayub dan istrinya, Rohmah. Ketika Rohmah menyarankan Ayub untuk berdoa memohon kesembuhan, Ayub menjawab dengan logika keimanan yang tiada duanya. Aku telah hidup 70 tahun dalam kesehatan dan kenikmatan, dan Allah baru mengujiku 7 tahun dalam sakit. Bukankah 7 tahun ini amat sedikit? Bandingkan 70 tahun yang telah kulewati dalam kemudahan. Inilah pilar kesabaran sabar, Nabi Ayub. Sabar bukanlah diam pasrah tanpa usaha. Sabar adalah menahan diri dari keluhan yang tidak patut kepada Allah,
menahan lisan dari ratapan, dan menahan anggota badan dari perbuatan sia-sia sambil tetap menjalankan ketaatan. Ayub mengajarkan bahwa sabar adalah bentuk syukur tertinggi, yaitu syukur atas nikmat yang masih tersisa, yaitu nikmat iman, nikmat berzikir, dan nikmat kesempatan untuk diampuni dosa. Setelah 7 tahun, dalam puncak penderitaannya, Ayub memanjatkan zikirnya. Zikir ini adalah inti dari seluruh narasi kesabaran beliau. Beliau tidak menuntut, tidak protes, dan tidak menyalahkan takbir. Beliau hanya mengadu, dan pengaduan beliau termaktub dalam Al-Quran, yaitu ayat Al-Quran yang artinya, "Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, 'Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang.'" Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Ini adalah pengakuan total dan penghargaan mutlak. Ani masaniyad duru, sungguh aku telah ditimpa penyakit, adalah pengakuan akan kelemahan dan musibah. Namun pengakuan ini ditujukan hanya kepada Allah, bukan untuk dikeluhkan kepada manusia. Bagian kedua yang paling dahsyat adalah wa anta arhamur rahimin, padahal Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Beliau memuji dan mengagungkan sifat kasih sayang Allah sebelum memohon. Beliau tidak meminta kesembuhan secara eksplisit, tetapi hanya memuji rahmat Allah, seolah berkata, "Ya Allah, penyakit ini menimpaku, tapi Engkau lebih penyayang daripada siapapun. Aku hanya berharap pada rahmat-Mu bukan pada kemampuan hamba-Mu." Inilah puncak tawakal, yaitu penyerahan diri yang menjadi syarat utama dikabulkannya doa. Lalu apa respon dari Yang Maha Mendengar? Janji Allah datang seketika dan tidak tertangguh. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durri wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatam min indina wa zikra lil abidin. Artinya, maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 84. Ayat ini adalah garansi ilahi bagi siapapun yang mengamalkan zikir ini dengan fondasi spiritual Ayub, kesabaran mutlak, kepasrahan total, dan harapan yang murni. Allah tidak hanya menyembuhkan penyakitnya melalui air yang memancar dari hentakan kakinya, tetapi juga mengembalikan keluarganya, bahkan melipat gandakan harta dan bilangan mereka. Ini menunjukkan bahwa ketika kita melewati ujian dengan benar, Allah mengembalikan segalanya dan memberikan bonus berlipat ganda, asalkan kita melalui proses tersebut dengan ikhlas dan tawakal. Oleh karena itu, sahabat beriman, amalkanlah zikir mulia ini, Allahumma anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin, dengan keyakinan penuh. Lantunkanlah itu tidak hanya sebagai permohonan, tetapi sebagai pengakuan atas keesaan Allah dan penghargaan atas rahmat-Nya. Imbangi pengamalan zikir ini dengan ikhtiar melalui pengobatan yang terbaik, karena ikhtiar adalah bukti kesungguhan kita. Zikir ini dapat Anda tujukan untuk diri sendiri, keluarga, kerabat, atau siapapun yang Anda cintai yang sedang sakit. Ingatlah, janji Allah dalam ayat 84 Al-Anbiya adalah suatu kebenaran, dan kisah Nabi Ayub adalah peringatan zikra bagi kita semua yang menyembah Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa sabar di kala musibah dan pandai bersyukur di kala nikmat. Jika Anda merasa mendapatkan pencerahan mendalam hari ini, jangan lewatkan video kita berikutnya, di mana kita akan membedah tuntas mengenai makna ridho, penerimaan mutlak dalam takdir Allah, kunci kebahagiaan abadi di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.